Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku TSPR Film. Kali ini aku akan merangkum suatu film yang berjudul Polaroid. Film ini bergenre horor drama yang rilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan tentang suatu kamera antik misterius, bahwa jika berfoto menggunakan kamera tersebut akan menemui kematian yang tragis. Oke, aku nggak akan banyak spoiler di awal. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Adegan film ini diawali dengan seorang siswi SMA yang bernama Anna. Ia memiliki sifat yang pemalu dan jarang berkumpul bersama teman-temannya. Tapi demikian, Anna merupakan salah satu siswi yang cerdas. Saat ia baru saja keluar dari sekolahnya, ia tak sengaja melihat sekelompok pria yang sedang berkumpul dan pandangannya tertuju pada satu pria yang bernama Connor. Ia merasa kagum kepadanya, lantas ia mengambil kamera miliknya lalu memotret Connor. Namun, tak lama setelah Anna memotretnya, Connor mengetahui bahwa ia sedang difoto. Akhirnya, Anna memasukkan kameranya kembali ke dalam tas dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Singkat cerita, pada Anna yang sedang memperbaiki jamnya di salah satu toko barang antik. Tak lama kemudian datanglah temannya yang bernama Tyler. Ia membawakan suatu barang antik yang sangat disukai oleh Anna. Barang tersebut merupakan kamera Polaroid zaman dulu yang sangat sulit untuk didapatkannya. Saking tertariknya pada kamera tersebut, Tyler meminta Anna untuk memfoto dirinya menggunakan kamera tersebut, dan hasil foto dari kamera itu cukup bagus, meskipun harus menunggu hasil dari gambarnya. Namun, karena terbawa suasana, Tyler pun hendak mencium Anna. Karena Anna risih dengan apa yang dilakukan oleh Tyler, ia pun pergi meninggalkannya dengan membawa kamera Polaroid tersebut. Namun ia lupa tidak membawa tas dari kamera tersebut. Ia pun memutuskan untuk pergi dan pulang menuju ke rumahnya. Sesampainya Anna di rumah, ia mencoba lagi kameranya dengan memasukkan film dari kamera tersebut. Lalu ia mencoba akan mengambil foto anjingnya. Namun anehnya anjing dari Anna ketakutan melihat kamera yang dibawa oleh Anna. Ketika Anna akan menekannya, datanglah temannya dari belakang yang mengagetkannya. Perempuan tersebut bernama Casey. Saat mereka sedang saling mengobrol, Casey pun mengajak Anna di suatu pesta akhir pekan. Namun karena Anna seorang yang pendiam, seketika ia menolak ajakan dari Casey. Namun Casey sudah terlanjur membelikannya kostum untuk dipakainya saat pesta. Akhirnya, mau tak mau ia harus menerima dan datang ke pesta akhir pekan tersebut. Sesampainya di pesta tersebut, Anna pun bertemu dengan teman mereka lainnya yang bernama Davin serta kekasihnya yang bernama Mina, dan mereka pun disambut oleh si tuan rumah yang bernama Avery. Akhirnya Anna pun memutuskan untuk pergi ke lantai atas. Di sana ia pun bertemu dengan Connor. Mereka pun saling berkenalan. Di saat mereka sedang asik berbicara, datanglah David dan kekasihnya untuk mengajak mereka berfoto. Namun, Anna hanya ingin menjadi fotografernya. Anna pun memfoto mereka dengan kamera Polaroid yang dibawanya. Dan tiba-tiba Casey pun masuk dan ikut terfoto bersama mereka. Saat Anna melihat hasil jepretannya, Anna merasa aneh saat itu. Anna merasa ada bayangan yang ikut terfoto bersama mereka. Saat Anna sedang memikirkannya, datanglah Avery untuk meminjam kamera Anna, lalu mengambil fotonya sendiri menggunakan kamera Polaroid milik Anna. Selagi Anna dan teman-temannya berpesta, di saat yang sama Tyler ternyata mendapatkan teror dari suatu makhluk halus yang ada di toko antiknya. Tyler pun berusaha melawan dan melarikan diri, tapi nasib berkata lain. Ia harus tewas mengenaskan karena ulah dari makhluk halus tersebut. Adegan kembali pada pesta. Namun pesta tersebut dibubarkan oleh polisi karena kedatangan mereka untuk mencari Anna dan ingin memberitahu bahwa Tyler telah tewas. Saat Anna berada di kepolisian, ia pun sangat sedih mendengarnya. Ia meyakinkan ke polisi bahwa Tyler tidak mempunyai musuh sama sekali. Sesampainya ia di rumah, Anna pun melihat foto-foto yang diambil oleh kamera kunonya. Ia merasa yakin bahwa bayangan yang ada di foto Tyler telah hilang. Dan kini bayangan tersebut berpindah ke foto Avery. Tak lama setelah kematian Tyler, Avery yang sedang berdiri di dalam rumah setelah pesta usai, ia pun ganti diteror oleh makhluk misterius tersebut.
Saat Avery sedang diteror, ia berusaha menyelamatkan dirinya dari makhluk yang menyeramkan tersebut. Namun tentu saja ia tak dapat lari dari kejaran makhluk menyeramkan tersebut. Avery pun tewas di tempat karena kepalanya dipelintir ke belakang dengan sangat keras yang membuatnya tewas saat itu juga. Kematian Avery pun langsung menyebar dan sampai ke telinga Anna. Anna pun sontak kaget. Instingnya mengatakan bahwa kematian kedua temannya berkaitan dengan bayangan yang ada di dalam foto yang ia ambil dari kamera kunonya. Dan benar, setelah Anna melihat foto Avery, bayangan di foto tersebut pun menghilang, dan sekarang bayangan tersebut pindah ke foto bersama mereka di pesta, tepatnya di belakang Connor. Adegan pun berpindah pada Anna yang berada di sekolah mereka. Anna pun langsung memberitahukan hal ini kepada teman-temannya. Namun, hal tersebut dianggap gila, sampai akhirnya Davin pun memutuskan untuk membakar foto grup mereka. Seketika tangan Mina pun ikut terbakar sama seperti yang ada di foto. Begitu juga dengan Casey yang mulai berasap. Anna segera sadar, ia pun memadamkan api yang membakar foto mereka. Setelah api itu padam pada foto, api di tangan Mina pun juga ikut padam. Dan ajaibnya, foto yang setengah terbakar perlahan-lahan kembali menjadi utuh kembali. Barulah teman-teman dari Anna percaya apa yang dikatakan olehnya. Saat mereka sedang menunggu Mina di rumah sakit, mereka berdiskusi apa yang harus dilakukan. Connor pun memberi saran untuk mengambil tas pembungkus dari kamera tersebut. Mungkin di dalamnya terdapat petunjuk. Akhirnya, Connor dan Anna pun pergi menuju ke toko antik tempat Tyler dibunuh. Singkat cerita, saat mereka sampai, Anna pun memutuskan untuk masuk ke dalam sendiri. Namun, saat Anna sendiri di tempat itu, Anna ternyata juga diburu oleh makhluk harus menyeramkan tersebut. Anna pun bergegas meninggalkan tempat itu. Ia pun langsung diselamatkan oleh Connor, dan Connor pun memberitahunya bahwa ia juga diincar karena ia juga ikut terfoto meskipun hanya sekedar dalam bayangan kaca. Anna pun langsung menelepon Mina agar mereka tidak sendiri dan harus selalu bersama, tetapi sayang terlambat. Saat itu Davin meninggalkan Mina untuk memanggil suster. Mina pun dibantai oleh makhluk halus tersebut dan ia digantung di kamar mandi rumah sakit. Davin pun marah dengan kematian pacarnya dan menyalahkan Anna karena hal ini terjadi. Saat Anna masih bersedih atas kematian Mina, Connor pun menenangkannya dan memberi semangat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia dan Connor pun mulai menyelidiki latar belakang dari kamera tersebut. Mereka pun menemukan sebuah kertas kecil yang merupakan salah satu petunjuk kepemilikan kamera kunonya. Mereka pun langsung pergi ke suatu sekolah yang ditujukan oleh alamat yang ada pada kertas tersebut. Mereka pun menemukan fakta bahwa pemilik kamera tersebut bernama Roland Joseph Sebel, seperti inisial yang ada pada kamera tersebut. Roland adalah seorang fotografer pada tahun 1974. Ia telah membunuh 3 siswa SMA dan mengabadikan penyiksaan terhadap siswa-siswi tersebut dengan kamera Polaroid miliknya, yang saat ini dimiliki oleh Anna. Fakta ini pun kemudian diberitahukan kepada teman-teman lainnya. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke rumah Sebel istri Roland untuk mencari tahu apa yang dulu sebenarnya terjadi. Tetapi Davin yang dari awal merasa marah atas kematian Mina terlalu emosi untuk berdiskusi. Ia mengambil kamera kuno itu dan hendak memfoto Anna. Namun Connor berusaha merebutnya. Kejadian ini malah membuat Davin terfoto oleh kamera tersebut, dan bayangan yang ada di foto grup kini berpindah ke foto Davin yang sendirian. Davin pun panik dan hendak memfoto balik Anna, tapi Casey mencegahnya dengan menusukkan pensil ke foto tangan Davin. Davin pun tambah mengamuk dan secara tidak sengaja memukul petugas kepolisian yang sedang berada di tempat itu dan hendak melerai pertikaian mereka. Akhirnya Davin pun dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi mereka menjelaskan tentang kutukan kamera kuno dan Roland Joseph Sebel kepada kepala Sheriff Thomas Pembroke. Tapi tentu saja dia tidak percaya akan hal itu dan menganggap itu hanya karangan mereka saja. Sementara Davin di penjara, Anna dan Connor pun menuju ke rumah Sebel dan bertemu dengan istri Roland itu, lalu menanyakan tentang kamera kuno tersebut. Dan Sebel pun memberitahu mereka bahwa ternyata kamera itu bukan milik suaminya,
tetapi milik anak perempuannya yang bernama Rebecca Joseph Sebel yang disingkat juga dengan RJS. Sementara Anna dan Connor mengorek info, kini giliran Davin mendapatkan kunjungan dari makhluk menyeramkan yang kemungkinan besar adalah jelmaan dari Roland. Karena ia dikurung dalam penjara, ia pun tidak bisa melarikan diri dan dia pun akhirnya tewas dibunuh. Adegan kembali berpindah pada Anna dan Connor dengan sang istri Roland. Akhirnya ia menceritakan kisah bagaimana suaminya menjadi pembunuh. Diawali dari anak perempuannya yang cantik dan pendiam yang dianggap aneh oleh teman-temannya karena setiap hari membawa kamera hadiah dari orang tuanya. Ada 4 orang anak yang membuli Rebecca dan memfoto dirinya dengan tidak senonoh dan menyebarkan fotonya di sekolah, sehingga karena malu Rebecca pun bunuh diri di depan rumah mereka. Roland, suami dari Nyonya Sebel, pun mendapatkan foto yang dilakukan oleh anak-anak yang membuli Rebecca tersebut, sehingga ia menjadi dendam dan dia melakukan hal yang sama kepada anak-anak yang membuli anak perempuannya. Dia menyiksanya, memfotonya dan membunuhnya. Namun aksi Roland itu pun terhenti. Dia ditembak polisi dan seketika mati masih memegang kamera tepat sebelum dia menghabisi anak terakhir yang membuli anaknya. Dan Nyonya Sebel pun memberi foto dari anak itu yang masih selamat. Setelah mendapatkan info dari istri Roland, Anna dan Connor pun pergi meninggalkan tempat tersebut dan mendapatkan kabar dari Mina bahwa Davin telah tewas. Dan seketika Anna dan Connor pun pergi untuk mencari tentang latar belakang pada foto yang diberikan oleh Nyonya Sebel. Sesampainya mereka di sana, mereka menemukan fakta bahwa anak yang selamat dari pembunuhan yang dilakukan oleh Roland adalah Sheriff Pembroke saat masih muda. Baru saja mereka mengetahuinya, Sheriff Pembroke pun muncul di belakang mereka. Akhirnya mereka dibawa ke kantornya. Berdasarkan cerita dari Nyonya Sebel, maka Anna dan Connor pun berusaha memfoto Sheriff Pembroke karena si Sheriff yang dianggap bertanggung jawab atas kematian semua teman Anna. Setelah Sheriff terfoto, si Sheriff pun menceritakan cerita sebenarnya bahwa cerita dari Nyonya Sebel adalah kebohongan. Sheriff Pembroke akhirnya bercerita yang sebenarnya bahwa ayah Rebecca lah yang memfoto tidak senonoh sang anak Rebecca. Akhirnya teman-teman dari Rebecca termasuk Sheriff itu sendiri mencoba mengambil foto dari ayah Roland untuk diadukan ke polisi. Namun malam itu mereka ketahuan oleh Roland, ayah dari Rebecca. Mereka pun tertangkap dan disiksa, dibunuh mereka satu persatu, namun tidak dengan Sheriff yang masih selamat. Karena Rebecca merasa bersalah atas kematian teman-temannya, ia akhirnya memutuskan untuk gantung diri, dan kita tahu bahwa Nyonya Sebel pun telah mengarang cerita dan berbohong kepada mereka semua. Setelah Sheriff bercerita panjang lebar, ternyata sang makhluk Roland berada di belakangnya dengan mengambil foto Sheriff yang terjatuh setelah difoto oleh Connor. Sheriff pun berusaha melumpuhkan makhluk tersebut dengan menembaknya di kepala, namun makhluk itu tetap hidup. Sang makhluk tersebut lalu merobek foto Sheriff tepat di tengah-tengah, sehingga badan dari Sheriff Pembroke pun terbelah sama seperti di foto. Kini giliran Anna, Casey, dan Connor yang diincar oleh makhluk tersebut. Mereka pun melakukan perlawanan, namun kaki dari Casey pun dilukai oleh makhluk tersebut. Mereka pun memutuskan untuk melarikan diri dari sana. Setelah kejar-kejaran yang lumayan lama, Anna pun mempunyai ide untuk melawan Roland dengan memfoto dirinya sendiri agar bayangan dari Roland dapat mengejarnya. Anna akhirnya membawa sang makhluk Roland kembali ke tempat di mana dulu dia pernah mati ditembak polisi. Di sana dengan mati-matian Anna akhirnya bisa memfoto sang makhluk itu sendiri. Lalu meremas foto tersebut sehingga sang makhluk itu pun tubuhnya seperti terlipat-lipat. Namun tidak lama kemudian,
Makhluk tersebut tidak mati karena fotonya kembali lurus dan dia kembali ingin membunuh Anna. Dengan setengah mati, Anna pun mengeluarkan korek dan berusaha untuk membakar foto makhluk tersebut. Ternyata makhluk tersebut ikut terbakar dan tak lama kemudian dia berubah menjadi debu. Anna pun dapat memenangkan perkelahian tersebut dan ia kembali menuju ke teman-temannya dan melihat bayangan yang ada di foto hasil jepretan kamera kunonya ternyata sudah menghilang dari foto tersebut. Di akhir film kita diperlihatkan dengan Anna yang sedang membuang kamera kunonya ke laut. Ini merupakan akhir cerita dari film Polaroid. Terima kasih ya teman-teman sudah mau melihat dan mendengarkan film yang aku rangkum. Barangkali kalian mau request film apa, kalian komen ya. Sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Bye teman-teman.